Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C++ akan menjelaskan materi tentang pengendalian internal. Di dalam materi pengendalian internal, ada 9 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian pengendalian internal dalam arti sempit dan arti luas. Yang kedua, tujuan pengendalian internal. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, ciri-ciri pokok dari sistem pengendalian internal. Yang kelima, contoh sistem. Yang keenam, keterbatasan pengendalian internal. Yang ketujuh, unsur sistem pengendalian internal. Yang kedelapan, pengawasan-pengawasan dalam pengendalian internal. Yang terakhir yaitu konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian pengendalian internal dalam arti sempit adalah pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Pengertian pengendalian internal dalam arti luas adalah pengecekan meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Poin yang kedua yaitu tujuan pengendalian internal. Di dalam tujuan pengendalian internal terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, menjaga aset organisasi, yang kedua, mendorong efisiensi, yang ketiga, mengecek ketelitian dan keamanan data akuntansi, dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, sekarang poin yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dari pengendalian internal terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga, memajukan efisiensi data operasi, dan yang terakhir, membantu menjaga agar tidak ada menyimpang kebijakan manajemen. Poin yang keempat yaitu ciri-ciri pokok dari sistem pengendalian internal. 1. Adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. 2. Adanya suatu sistem wewenang atau otorisasi terjadinya transaksi prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, modal, pendataan, dan biaya. 3. Adanya praktek yang sehat harus dijalankan dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap organisasi. Dan yang terakhir, adanya tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Salah satu contoh pengendalian internal adanya pemisah fungsi antara bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Adanya otoritas penanda tangan terhadap formulir order pembelian oleh kabak, permintaan pembelian oleh kabak, gudang, laporan penerimaan barang oleh kabak. Adanya formulir-formulir permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur yang bernomor urut tercetak. Poin yang keenam yaitu keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama,
adanya persengkongkolan dari dua karyawan atau lebih akan melemahkan pengendalian internal yang sebelumnya sudah disusun kuat. Kedua, adanya kelemahan manusia yang terlibat dalam suatu sistem dan prosedur akuntansi akan melemahkan suatu pengendalian internal yang sebelumnya sudah disusun dengan kuat. Misalnya, adanya tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang yang tidak melakukan pengecekan terhadap surat yang diajukan oleh bawahannya. Adanya kesalahan atau kekeliruan manusia. Dan yang terakhir, adanya unsur biaya yang lebih tinggi dari manfaat, maka pengendalian internal tersebut akan kurang bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian kita masuk ke poin ke-7, yaitu unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Poin yang ke-8 yaitu pengawasan dalam pengendalian internal. Yang pertama yaitu pengawasan akuntansi dan administratif. Yang kedua, pengawasan akuntansi dalam EDP, Electronic Data Processing. Yang ketiga, pengawasan tambahan. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pengawasan akuntansi dan administratif. Kawasan akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan dan berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayanya catatan keuangan. Dan konsekuensinya, organisasi prosedur dan catatan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup. Pengawasan akuntansi biasanya disebut preventive control. Pengawasan administratif terdiri dari struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan catatan keuangan. Pengawasan administratif biasanya disebut feedback control. Bagian yang kedua yaitu pengawasan akuntansi dalam EDP atau Electronic Data Processing. Di dalam EDP ada pengawasan umum dan pengawasan aplikasi. Nah, di dalam pengawasan umum terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama, struktur organisasi dan operasi. Yang kedua, prosedur-prosedur untuk membuat dokumentasi, review, tes, dan persetujuan atas sistem atau program dan perubahan-perubahannya. Yang ketiga, pengawasan yang dibuat oleh pabrik dalam mesin disebut hardware control. Yang keempat, pengawasan penggunaan mesin dan data file. Yang kelima, prosedur penggunaan mesin dan data file. Dan yang terakhir yaitu prosedur dan data pengawasan lain yang mempengaruhi kegiatan EDP. Pengawasan aplikasi juga terdiri dari beberapa elemen, yaitu pengawasan masukan atau input control, pengawasan proses atau processing control, dan pengawasan keluaran atau output control. Bagian yang ketiga yaitu pengawasan tambahan. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama laporan. Laporan dibuat oleh masing-masing bagian sebagai plat untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Yang kedua, standar atau budget sebagai alat untuk mengukur realisasi dibandingkan dengan budget atau standarnya, maka dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga yaitu staf audit internal. Staf audit internal suatu bagian yang memeriksa prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, bertanggung jawab kepada controller. Kita masuk ke poin yang terakhir yaitu konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Ada 4 konsep. Yang pertama, manajemen puncak seringkali mempunyai konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dianggap merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja, sehingga direksi umumnya menyerahkan pengembangannya kepada direktur keuangan tanpa dukungan penuh dari anggota direksi yang lain. Yang kedua,
Tidak jarang pula manajemen puncak memiliki persepsi bahwa sistem pengendalian internal dapat menggantikan ketidakmampuannya dalam mengelola perusahaan. Sistem pengendalian internal tidak dapat menggantikan ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, sistem pengendalian internal seringkali disamakan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas internal dalam perusahaan. Untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, manajemen puncak seringkali menempuh cara dengan membentuk unit organisasi yang disebut satuan pengawas internal. Yang keempat, bagaimana mungkin suatu unit organisasi bertanggung jawab atas pengembangan sistem pengendalian internal dan sekaligus diminta pertanggungjawaban atas penilaian terhadap hasil pengembangan sistem tersebut? Kelemahan sistem pengendalian internal dalam perusahaan hanya dapat dipecahkan dengan pengembangan berbagai unsur sistem pengendalian internal. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.